Halo anak-anak kami sekalian, selamat berjumpa kembali pada hari ini. Semoga anak-anak kami sekalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita tiba pada penghujung pembelajaran tema 4, yaitu subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang PPKN dan bahasa Indonesia. Mari kita cermati bacaan pengantarnya. Minggu pagi, Siti dan ayah membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir? Ayah menjawab, ada beberapa penyebab banjir, di antaranya membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar. Nah, anak-anak coba perhatikan kedua gambar ini. Inilah yang barusan saja dibahas oleh Siti dan ayahnya, ya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang membuang sampah tanpa merasa bersalah ke selokan atau ke sungai, ya. Nah, lihatlah, tanpa merasa bersalah dia membuang sampah dari keranjang ini ke sungai. Nah, yang kedua, di sini ada alat berat, ya. Nah, alat berat di tengah-tengah hutan. Tetapi lihat sekitar alat berat ini sudah tidak ada lagi nampak pohon, yang nampak adalah pohon-pohon yang tumbang. Nah, kedua hal ini anak-anak, itulah yang mau kita bahas. Karena kedua hal ini sering sekali menjadi sumber bencana bagi manusia, terutama pada musim hujan dan juga pada musim kemarau. Nah, ingat, menjaga lingkungan masyarakat itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Masih ingatkah kalian apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Ya. Ingat anak-anak, bahwa tanggung jawab itu melekat pada tugas dan kewajiban yang kita emban masing-masing sebagai warga masyarakat. Nah, banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan itu akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Nah, warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jadi kebanyakan bencana alam yang kita hadapi saat ini adalah ulah dari kita sendiri, ulah segelintir masyarakat yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan, tidak sadar akan tanggung jawabnya untuk melestarikan alam. Ya, seperti pada gambar tadi, tanpa merasa bersalah membuang sampah ke sungai, tanpa merasa bersalah menebangin pohon tanpa bisa direboisasi, ya. Itu yang terjadi. Nah, jadi kita di sini diundang untuk sadar. Sadar itu memahami, mengingat, melakukan apa yang kita ketahui tentang apa itu, tentang menjaga lingkungan, ya. Nah, lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup, ya termasuk manusia. Ya, lingkungan yang baik
terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Itu ya. Lihat pada gambar di atas ini menggambarkan kepada kita lingkungan yang sungguh-sungguh baik, ya, di mana airnya mengalir pada jalurnya, pertaniannya dia tersusun rapi, ya, bangunannya tersusun rapi, dan masih terjaga kelestariannya. Jadi kalau terjaga kelestariannya, maka lingkungan itu akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Nah, apa saja contoh tanggung jawab menjaga lingkungan, ya? Kalau kamu buka halaman 118 buku paket, di sana juga ada tertulis. Nah, kita melihat satu persatu yang ada di slide kita. Contoh tanggung jawab menjaga lingkungan itu dimulai dengan melakukan reboisasi, artinya penghijauan kembali. Nah, di kelas 3, di kelas 2 kita mengenal yang namanya tebang pilih. Nah, artinya tebang pilih itu hanya menebang pohon-pohon yang sudah cukup tua, berumur, ya. Itulah yang ditebang. Nah, selebihnya tidak, tetap dirawat. Maka muncul juga istilah tebang 1 tanam 10. Nah, ini sebenarnya adalah cara kita melakukan reboisasi itu sendiri. Yang kedua, melakukan tebang pilih, yaitu tadi ya sudah Pak Guru jelaskan, hanya kayu-kayu yang sudah cukup tua itu yang perlu ditebang. Itu pun sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu kalau sudah menebang, mesti ditanam kembali pohon-pohon yang baru. Berikutnya adalah membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita jangan seperti pada gambar tadi, dia sesuka-sukanya membuang sampah ke sungai. Nah, sekarang kita diajak untuk membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tidak ada sampah bertebaran, maka lingkungan kita itu akan menjadi bersih. Berikutnya, mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali, ya. Jadi sampah-sampah itu tidak boleh ditumpuk-tumpuk begitu saja. Kalau dia sampah daun, maka bisa dibuat menjadi kompos. Kalau dia sampah plastik, bisa didaur ulang menjadi biji plastik. Atau kalau kita punya keahlian, bisa kita robah sampah-sampah plastik itu menjadi buah tangan. Contohnya tas yang unik, contohnya hiasan-hiasan di rumah. Tentu akan mendapat nilai yang layak juga untuk hasil karya seperti itu. Nah, jadi yang keempat adalah mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Semua sampah yang bisa diolah itu akan mendatangkan manfaat. Contohnya daun-daun. Nah, kalau daun-daun ini dibusukkan, dicampur dengan bahan-bahan lain, dia akan sangat bermanfaat bagi petani, yaitu menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, berikutnya adalah menyelenggarakan Siskamling, ya. Siskamling itu kurang lebih keamanan lingkungan, ya. Itu Siskamling, ya. Nah, ini supaya menunjang terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Ingat bahwa di lingkungan yang bersih dan sehat itu membawa kesehatan pada masyarakatnya juga. Lalu mengurangi penggunaan plastik. Anak-anak, kalau kita belanja, memang dihimbau sekarang ini kita seminim mungkin menggunakan plastik. Mengapa demikian? Di pembelajaran kelas 3 itu dikatakan bahwa plastik itu membutuhkan waktu 10 hingga atau bahkan 100 tahun supaya bisa dia terurai lagi ke dalam tanah. Bayangkan, paling cepat 10 tahun, bahkan bisa 100 tahun. Nah, kalau sampah-sampah ini kita terus buangin, tidak kita olah dengan baik,
maka suatu saat ya sampah itu akan menjadi sumber penyakit bagi kita manusia, ya, terutama yang plastik. Kalau sudah banyak sampah plastik maka mengganggu ekosistem alam. Hujan tidak sepenuhnya lagi meresap ke dalam tanah, tetapi terbuang karena permukaannya tertutup oleh sampah plastik. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan transportasi umum. Nah, di sini diingatkan kita supaya menggunakan transportasi umum itu bukan pribadi. Mengapa umum? Kalau kita menggunakan rame-rame transportasi umum, berarti itu mengurangi karbon dioksida. Artinya apa? Kita tidak menggunakan mobil kita untuk sementara waktu, tetapi kita menggunakan mobil umum, ya, atau angkutan umum, sehingga mengurangi gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini adalah udara kotor. Nah, kalau kita hirup itu bisa menjadi sumber penyakit bagi kita. Nah, ini anak-anak contoh tanggung jawab menjaga lingkungan. Lalu apa manfaatnya tanggung jawab menjaga lingkungan? Jangan-jangan nanti sudah diperhatikan, sudah bertanggung jawab kita, tahunya tidak ada manfaat. Nah, di sini mau dijelaskan bahwa setiap tanggung jawab itu bermanfaat dalam menjaga lingkungan. Ingat, yang pertama adalah kalau kita memelihara lingkungan dengan baik, maka kita bisa terhindar dari penyakit, ya, terutama nyamuk demam berdarah, ya, hewan-hewan berbisa tidak masuk ke rumah. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa dengan lingkungan yang baik maka kita bisa terhindar dari penyakit. Berikutnya adalah lingkungan menjadi aman, bersih dan tertib. Ya, kalau sudah kita menjalankan kegiatan kebersihan lingkungan, merawat dan sebagainya itu, maka lingkungan kita akan menjadi aman, lingkungan kita menjadi bersih, dan lingkungan kita bisa menjadi lebih tertib, ya, tertata dengan baik. Berikutnya adalah bebas dari polusi. Tentu lingkungan yang baik itu banyak pohon-pohonnya. Pohon-pohon itu menjadi sumber penghasil oksigen. Nah, lalu dengan ada banyak pohon maka udara-udara kotor juga dari udara, ya, bisa terhindarkan. Nah, berikutnya mengurangi resiko terkena bencana alam. Ingat, kalau seperti pada gambar tadi, orang yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan tetapi menebangi pohon-pohon. Nah, ini adalah efek kalau tidak dijaga lingkungan. Tetapi kalau kita menjaga lingkungan, maka kita sudah mengurangi resiko terkena bencana alam, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita berani mengatakan kelestarian lingkungan sudah terjaga. Nah, anak-anak, sebagai penegasan bahwa setiap warga masyarakat itu hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Nah, pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun, ya. Maka kita beralih ke materi kita selanjutnya adalah materi pantun. Nah, kita baca sama-sama. Aku punya 10 orang sahabat, mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat, salah satunya menjaga kebersihan. Nah, inilah pantun pengantar kita untuk masuk kita ke bahasa Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu amanat dari pantun ini? Kalau dibaca sekilas, maka kita perhatikan di baris ketiga dan keempat, karena di sana adalah ada
tema pantunnya, ya. Nah, jadi kita coba melihat apa pesan dari pantun ini, ya, apa pesan atau amanat. Nah, amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus menjaga kebersihan, ya, harus menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita, ya. Itu dia. Jadi itulah pesan yang disampaikan di dalam pantun tersebut, ya. Harus menjaga kebersihan, ya, karena merupakan salah satu tanggung jawab. Nah, kita lihat anak-anak, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab di lingkungannya. Nah, ini dari tadi, ya. Kita mau melihat pantunnya saja. Nah, pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Ini pantun pertama. Pantun kedua, minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri. Semua riang, semua senang, ya. Semua riang, semua senang. Nah, ini adalah dua contoh dua bait puisi, dua bait pantun yang bisa kita pelajari hari ini. Dan kita melihat apa amanat dari kedua pantun ini. Yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, ya. Nah, ini wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Jadi kalau kita membuat kesalahan sesuatu, maka kita harus berani bertanggung jawab untuk itu. Nah, yang kedua adalah dengan tanggung jawab kita akan membuat orang lain merasa senang, ya. Jadi dengan kita bertanggung jawab, maka orang lain akan merasa senang melihat kita atau karya-karya kita. Nah, kita lihat teks ini. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat diunggah melalui pantun juga dapat dituangkan melalui gambar. Nah, itu ada pembelajaran SBDP di halaman 120 tentang membuat komik atau cergam. Nah, dapat digunakan melalui gambar di samping ini maksudnya, ya. Nah, gambar di samping ini bercerita tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dan menjaga keseimbangan, ya, menjaga keamanan lingkungan, dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian, ya. Nah, inilah penjelasan dari gambar, ya. Nah, maka ini disebut dengan cerita bergambar. Sekali lagi, gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian. Siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Salah satunya adalah dengan ronda seperti yang dilakukan oleh kedua bapak ini. Nah, anak-anak, terima kasih. Itu saja materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Dan untuk besok Pak Guru kasih penugasan sekaligus juga ulangan untuk tema keempat ini, ya, yang subtema ketiga. Ini berarti besok ulangan ke-12. Maka hari ini anak-anak kami hanya membaca saja, mendengarkan video ini, ulangi pembelajaran 1 sampai 6 di rumah. Coba bedakan jenis-jenis pantun, coba bedakan pantun dengan syair, coba menentukan rima, sajaknya, ya, polanya dan sebagainya. Itulah yang harus anak-anak kami perhatikan, ya. Nah, juga bagaimana membuat
cerita bergambar, ya. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan di sana, maka itu adalah tugas anak-anak kami untuk mengulang kembali sambil mencatatkan hal-hal penting ke dalam bukunya. Nah, sehingga besok kita tinggal ulangan. Sebagian lagi tugas anak-anak kami masih belum Pak Guru koreksi, karena Pak Guru juga mulai pelan-pelan memindahkan nilai satu persatu. Nah, tetapi tetap semangat ya, kita belajar di rumah masing-masing. Nah, ini aja, terima kasih, sampai jumpa besok.